Ya, sebelumnya mungkin ada ya. Mari kita belajar lebih lanjut. Ya. Ya, jadi kita akan belajar tentang pembuluh darah ya. Dari pembuluh darah yang paling dekat sama jantung, yang keluar dari jantung adalah aorta ya. Kemudian akan menjadi arteri-arteri besar, kemudian jadi arteri yang kecil, dan kemudian menjadi arteriola ya, arteriol, kemudian akan menjadi kapiler ya, kapiler kemudian akan menjadi venula ya, dari venula kemudian jadi vena kecil, kemudian jadi vena besar. Dan kemudian masuk ke vena cava inferior atau superior ya. Nah, di sini suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Dok. Baik. Mari kita lanjutkan. Kalau begitu, ya, di sini tentang resistensi vaskular sistemik yang akan kita jajaki. Jadi sehingga ada resistensi vaskular sistemik ya. Kayak tadi ya yang saya umpamakan, jadi ada selang ya. Ada selang, kalian pompa air dari ujung selang itu menuju ke ujung lainnya. Nah, kalau selangnya itu lebarnya, diameternya itu sama, itu mompanya enak ya. Tapi kalau selangnya itu makin lama makin kecil, maka itulah yang disebut resistensi ya. Kayak ada tahanannya seperti itu. Nah, itu adalah resistensi vaskular sistemik. Nah, apa yang menentukan resistensi vaskular sistemik ini atau systemic vascular resistance? Yaitu adalah yang pertama adalah ukuran lumennya ya, ukuran diameter lumennya itu tadi semakin dia kecil maka resistensinya semakin besar. Kemudian viskositas darahnya, viskositas itu adalah kekentalannya ya. Kalau semakin kental maka semakin susah untuk dipompa ya. Kamu mompa sampo yang masih baru itu kan agak kental, jadi agak susah keluar, harus dipencet dulu, pencet dengan keras. Nah, tapi kalau samponya udah di akhir bulan ya, udah di akhir bulan, dimasukin air, maka kalau dipencet itu gampang keluar karena viskositasnya, kekentalannya itu menjadi berkurang. Jadi semakin kental maka semakin besar resistensinya. Kemudian panjang total pembuluh darah ya, panjang total pembuluh darah semakin dia panjang maka resistensinya semakin tinggi. Ya. Jadi resistensi vaskular sistemik adalah gaya lawan ya, gaya oposisi aliran darah akibat gesekan antara darah dan pembuluh darah tadi ya. Jadi resistensi vaskuler adalah gesekan antara darah dan pembuluh darah. Nah, itu menimbulkan namanya resistensi vaskular sistemik. Jika ada pertanyaan silahkan langsung di chat aja ya. Nah, ini absennya silahkan diisi yang di Google Form ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi sistemik vascular resistance tadi adalah ditentukan faktor-faktornya ada 3, yaitu ukuran lumen ya, ukuran lumen itu lubangnya ya. Kalau ada vena ya, nah ini lumen namanya ya. Nah, dari lumennya itu semakin kecil lumennya maka semakin besar resistensinya. Semakin kecil selangnya itu ya, maka makin kecil semakin besar resistensinya. Nah, kemudian panjang total pembuluh darah semakin dia besar, panjang ya, semakin panjang maka makin besar resistensinya. Nah, ini kayak kabel. Kalau kita belajar elektronika atau fisika dulu ya, semakin besar panjang kabelnya maka tahanannya semakin besar. Sama resistensinya akan semakin besar. Hambatannya semakin besar, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya.
Kemudian viskositas darah ya, kekentalan darah. Tadi semakin besar kentalannya, semakin kental, jadi semakin besar resistensinya. Diumpamakan kayak tadi, sampo di akhir bulan sama awal bulan ya. Kalau awal bulan habis beli sampo, belum diencerkan ya, maka akan susah mengeluarkannya. Viskositasnya besar soalnya. Jadi kalau di akhir bulan viskositasnya akan encer ya, karena sudah bercampur air, ya, anak kos, jadi akan gampang dikeluarkan seperti itu. Resistensinya kecil. Kemudian resistensi vaskuler sendiri ini tadi kayak fisika ya, jadi ada hitungan-hitungannya ya. Jadi ada delta P ya. Delta P itu apa sih? Jadi P awal ya. P itu tekanan ya. Nah, delta P sama dengan Q kali L. P awal ya, tekanan di awal pembuluh darah ya. Misalnya ini adalah arteri brachialis ya. Berarti awalnya ini ada di sekitar ketiak sini ya, akhir arteri aksilaris ya. Kemudian dia akan menjadi P akhir kalau dia ada di sekitar kubiti sini ya, yang akan dia bercabang menjadi dua, yaitu di arteri radialis sama arteri ulnaris. Nah, yang di sini itu P akhir, sini P awal. Seperti itu ya. Jadi P awalnya adalah tekanan di awal arteri, P akhir itu adalah tekanan di akhir arteri. Nah, P awal dikurangi P akhir itu sama dengan delta P. Kemudian, jadi perubahan tekanan di awal dan di akhir dari arteri tersebut. Kemudian Q adalah aliran darah ya. Aliran darahnya dalam volume per menit. Jadi dikatakan juga sebagai cardiac output ya. Jumlah darah yang dipompa selama 1 menit itu kan cardiac output ya. Kemudian resistensi ya. Resistensi itu R ya. R itu resistensinya. Jadi kita bisa lihat ya di sini resistensi itu bisa dicari dengan nih alfa 1 per jari-jarinya ya, ini nggak usah dihafalin. Ini secara fisikanya, jadi fisiologi lebih ke fisika ini. Kemudian kita masuk ke pengertiannya. Delta P itu apa sih? Delta apa? Selisih dari tekanan itu apa sih? Jadi di sini ada pembuluh darah 1 ya. Pembuluh darah 1 itu dia. Nah, ini. Jadi setiap pembuluh darah itu kan ada awal, ada akhir. Nah, dia selalu bisa menyeimbangkan aliran darahnya ya. Antara arteri brachialis yang di awal tekanannya itu sama dengan arteri brachialis yang di akhir ya. Sama juga dengan aorta itu ke arteri-arteri kecil ya. Tekanannya itu tekanannya mungkin beda, tetapi aliran darahnya itu pasti sama. Sekitar tekanan darahnya pasti sama ya. Dimanapun kamu cek tekanan darah itu pasti sama di mana-mana ya. Itu karena ada mekanisme yang mempertahankan. Nah, jadi ini tekanan pembuluh darah ya, di sini delta P-nya 80 mmHg ya. 80 mmHg. Delta P-nya pasti sama di mana-mana, pasti sama walaupun di sini tekanan yang awal itu 90. Ya, sini 10 ya. Kalau di sini tekanan yang awal itu 180, di sini 100. Ya, jadi selisihnya itu pasti sama di mana-mana. Ya, jadi selisih P itu yang digunakan ya. Jadi pembuluh darah 1 dan pembuluh darah 2 itu delta P-nya sama. Meskipun di sini tekanan yang awal sama yang akhir itu masing-masing pembuluh darah 1 sama 2 itu beda. Nah, jadi kita masuk ke faktor yang mempengaruhi dari resistensi vaskular sistemik, yaitu pertama adalah apa nih?
ukuran lumen, dan panjang total pembuluh darah. Ya. Nah, jadi struktur arteri dan vena tadi kita sudah belajar ya, dari arteri ya, arteri yang besar, kemudian jadi arteri yang kecil ya, kemudian jadi arteriol. Kemudian di arteriol, kemudian di jaringan jadi kapiler ya. Kapiler di situ bisa pertukaran jaringan ya. Kemudian setelah kapiler ada vena, venula ya. Venula kemudian jadi vena yang kecil, kemudian jadi vena yang besar. Nah, jadi masing-masing itu berbeda untuk lebarnya ya, lebar lumennya itu beda. Kemudian strukturnya juga beda ya. Jadi ada tunika interna, ada atau intima ya. Kemudian ada tunika media, ada tunika serosa ya. Jadi di sini kalau Inggrisnya internal sama eksternal. Nah, tunika intima sama media sama serosanya itu masing-masing dari pembuluh darah itu berbeda-beda ya. Tergantung dia masuk ke golongan mana, masuk ke golongan arteri yang besar, berarti yang tebal adalah tunika, medianya dan semuanya masih tebal ya. Tapi kalau dia vena dia lebih tidak tebal daripada arteri ya, lebih lemes gitu. Nah, makanya vena itu akan kolaps ya, gampang kolaps. Karena kalau tidak ada darahnya dia akan kolaps. Kolaps itu kempes kayak gitu. Nah, kalau arteri tidak ada darahnya tetap bunder. Nanti bisa dilihat di kadaver nanti kalau udah selesai pandeminya. Ya, jadi pembedaan arteri sama vena itu ada di situ. Arteri itu banyak tunika mukosanya ya, dan tebal. Kalau vena dia tidak ada tunika muskularisnya, maaf ya. Tunika muskularisnya arteri itu tebal, sedangkan vena tunika muskularisnya itu tipis sekali ya, bahkan ada yang tidak ada. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kok arteri itu kaku, vena itu lebih lemas seperti itu. Nah, jadi di sini kamu lihat ya di sini distribusi darah pada sistem kardiovaskuler saat istirahat. Pada saat istirahat di sini darah sistemik ya yang ke vena dan venula ya yang mengisi vaskuler ya itu ada 64% ya, buat mengisi pembuluh darahnya sendiri itu 64%. Nah, yang ke jaring-jaringan ada yang ke jaringan, ada yang ke pembuluh darah dari paru, ada yang ke jantung, ada yang di arteriol ya. Kemudian ada di vena itu banyak sekali untuk mengisinya. Nah, kalau yang di arteriol hanya 13%, kalau di kapiler hanya 7%. Ya, jadi banyak yang mengendap di vena seperti itu ya. Jadi darah itu banyak yang mengendap di vena karena vena tidak punya sistem pompa ya, selain dengan arteri ya. Kalau arteri dia akan dipompa sehingga cepat berpindah seperti itu darahnya. Tapi kalau vena jadi tidak gampang berpindah ya. Maka diperlukan usaha-usaha untuk memindah tadi karena dia tidak punya pompa. Nah, makanya ada namanya venous return gitu ya. Kemudian di sini tekanan darah di bagian sistem kardiovaskuler tadi ya. Jadi di aorta itu tekanan darahnya meningkat ya, banyak, tinggi ya, segini. Kemudian yang atas tuh sistol ya, sistol ya.
karena sistol saat kontraksi ya, saat kontraksi kan darahnya dipompa sehingga tekanannya tinggi. Diastol itu waktu saat relaksasi sehingga tekanannya rendah. Tekanan sistolnya itu sekitar 100-an lebih ya. Kemudian diastolnya sekitar 60-an lebih ya, hampir 70 seperti itu. Nah, itu adalah tekanan darah. Tekanan darah dari arteri sama vena. Nah, tekanan darahnya ini bervariasi ya. Kayak tadi P awal sama P akhir ya. P awalnya di sini itu berbeda dengan P akhirnya nanti kalau udah di vena cava. Nah, jadi gitu ya. Di aorta itu sekitar 95, kemudian di vena cava itu sudah sekitar 5-an. Jadi semakin lama tekanan darah itu semakin menurun. Tapi delta P-nya tetap. Ya. Jadi delta P-nya tetap kayak tadi ya. Delta P itu pasti tetap, tapi tekanan darah awal sama akhir pasti menurun. Nah, ini ukuran lumen ya. Ukuran pembuluh darah. Nah, kalau di aorta itu ukurannya ya 2,5 ya. Nah, kemudian di arteri kecil 20. Loh, kok bisa, Dok? Ya, padahal aorta kan pembuluh darah terbesar di tubuh ya. Kenapa kok bisa 2,5 doang? Arteri kecil kok bisa 20? Kira-kira kenapa? Jumlahnya, Dok. Jumlahnya gimana? Jumlahnya lebih banyak, Dok. Kalau aorta itu jumlahnya cuma 1. Ya, jadi jumlahnya kalau aorta cuma 1, kalau arteri kecil itu jumlahnya lebih banyak. Baik, seperti itu ya. Nah, bayangin arteri kecil cuman sudah lebih banyak, arteriol cabangnya lebih banyak lagi, kapiler lebih banyak lagi pasti. Nah, maka luas penampangnya pasti lebih besar daripada aorta. Aorta cuma 1. Nah, seperti itu. Kemudian ya, kemudian sekarang tekanan darahnya ya. Tekanan darah tadi di aorta itu 95 ya. Kemudian di vena cava itu 5 ya. Ya, jadi di sini P awalnya ya. Tekanan awalnya adalah 95. P akhirnya adalah 5. Nah, maka di sini tekanannya delta P-nya adalah 90 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tekanan awalnya 95, tekanan akhirnya 5, jadi delta P-nya adalah 90. Gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi segini 95 ya, di sini 90. Ya, misalnya ini arteri subclavia seperti itu, arteri brachial ya. Kemudian jadi 80 ya di arteriol, kemudian di kapiler prekapiler jadi 30, postkapiler jadi 20, semakin kurang lagi di sini jadi 15 tekanannya, di sini jadi 10, di sini jadi 5. Maka kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah luas penampangnya ya. Luas penampangnya itu semakin dia ke kapiler semakin besar luas penampangnya ya. Tapi ini berbanding terbalik dengan tekanan pembuluh darahnya makin rendah ya kalau pembuluh darah, tekanan pembuluh darahnya. Kalau luas penampangnya itu di tengah-tengah semakin tinggi ya. Kalau tekanan pembuluh darahnya semakin rendah. Nah, itu tadi kan sistemik ya. Nah, pembuluh darah sistemik. Sistemik itu maksudnya yang dari aorta ya, ventrikel kiri ke aorta
ke organ-organ tubuh. Nah, sekarang yang pulmonal ya. Pulmonal sendiri di sini ada 3 zona aliran darah di paru ya. Paru itu kan udah anatomi kan ya. Jadi di sini ada apex ya. Di atas ada apex, yang di bawah ada basis ya, basal paru sama apex paru. Nah, yang di apex ini itu aliran darahnya itu rendah ya. Sangat rendah ya, karena di sini tekanan dari alveolusnya itu besar sekali ya, sehingga dia menghimpit dari tekanan arteri dan venanya ya. Jadi di sini tekanan arterinya itu lebih besar ya di sini. Kalau di bagian apex itu tekanan arteri lebih besar, sehingga di sini aliran darahnya sangat kurang ya. Sangat kurang. Nah, jadi di sini perfusinya sangat kurang. Tadi Dr. Bintang sudah menjelaskan ya perfusi itu apa yang kemarin atau tadi ya. Itu. Kemudian di zona 2 ini jadi tekanan arterinya lebih besar ya daripada tekanan alveolarnya ya, tapi tekanan alveolarnya masih tinggi daripada tekanan venanya, sehingga masih ada himpitan seperti itu. Nah, kalau di sini tekanan arterinya itu lebih besar daripada tekanan vena, ya, lebih besar daripada tekanan alveolarnya. Nah, jadi tekanan alveolarnya kalah, sehingga tidak ada himpitan sama sekali. Nah, ini berkaitan dengan gravitasi ya, Dek. Ya, jadi semakin dia turun, maka cairan itu akan menempati bagian yang paling bawah seperti itu. Nah, jadi aliran darah yang di atas itu malah berkurang. Itu menjelaskan kenapa kok perfusi yang di daerah apex itu kurang ya. Nah, jadi sini jenisnya adalah edem paru ya, edem paru. Edem paru tadi ya, edem paru kan berarti ada penumpukan cairan di paru ya, karena pembuluh darahnya biasanya terjadi gagal jantung tadi ya, gagal jantung, sehingga pembuluh darahnya itu balik, terjadi aliran balik, nah, sehingga parunya itu terjadi penimbunan cairan. Nah, cairan itu paling banyak ada di bawah, bagian bawah. Kenapa? Karena ada gravitasi di situ. Nah, jadi kalau kamu periksa pada orang yang edem paru, itu di bagian bawahnya pasti ada ronkinya. Ya, ronkinya di bagian bawah karena dia bagian bawah itu dia adalah gravitasi ya, mengikuti gravitasi. Jadi turun cairannya. Nah, kemudian di sini kita bahas tentang viskositas darah. Tadi kita sudah bahas panjang ya, semakin panjang maka semakin besar resistensinya, semakin besar lumennya maka semakin kecil resistensinya. Nah, di sini sekarang viskositas darah atau kekentalan darah. Nah, kekentalan darah sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Jadi kecepatan aliran darah ya, semakin rendah kecepatannya semakin besar viskositasnya ya. Nah, kemudian hematokrit ya, hematokrit semakin tinggi hematokrit ya, maka akan semakin besar viskositasnya. Hematokrit adalah konsentrasi dari sel-sel darah ya. Kalau sel-sel darahnya tambah banyak ya, maka akan semakin kental ya. Tapi kalau sel-sel darahnya kecil sedikit kan berarti cairannya lebih banyak, maka akan semakin encer gitu. Itu sama kayak kamu minum susu ya, banyak susunya maka akan semakin kental. Tapi kalau susunya sedikit berarti maka akan semakin encer. Ya sama. Sel-sel darah itu kalau semakin banyak maka akan semakin viskositasnya meninggi ya. Hematokritnya tinggi ya, sel-sel darahnya banyak maka viskositasnya akan semakin tinggi. Kemudian dipengaruhi juga oleh suhu tubuh yang meningkat, viskositasnya semakin meningkat. Kemudian
Kenapa kok suhu tubuh meningkat, viskositas meningkat? Itu berkaitan dengan imun ya. Kalau imun kekebalan tubuh, kalau kita sedang ada infeksi atau radang seperti itu, maka sel-sel darah itu pada bermigrasi ya ke pembuluh darah, ke jaringan seperti itu, sehingga meningkat sel-sel yang di dalam darah seperti itu. Maka akan terjadi peningkatan viskositas. Kemudian diameter pembuluh darah itu sendiri juga mempengaruhi viskositas darah. Jadi kalau diameternya itu kurang dari 1,5 mm, nah maka viskositasnya akan menurun ya. Kalau diameternya lebih dari 1,5, nah maka dia viskositasnya normal-normal aja ya. Tapi kalau sudah 1,5 mm itu akan menurun viskositasnya. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kadar protein plasma ya. Kadar protein plasma apabila semakin tinggi kadar proteinnya, maka viskositasnya semakin tinggi. Sama kayak tadi ya, susu ya. Nah, jadi kalau proteinnya banyak, susunya banyak, maka akan semakin kental. Nah, kemudian sekarang adalah aliran darah dalam pembuluh ya. Ada aliran darah laminer. Laminer itu lurus-lurus aja ya, namanya laminer ya, laminer lurus ya. Nah, jadi darahnya mengalir dengan kecepatan tetap ya melalui pembuluh darah. Setelah itu dia akan berjalan laminer ya, lurus seperti itu. Kemudian lapisan darah tetap berjarak sama dari dinding ya. Bagian sentral darah berada di bagian tengah pembuluh darah. Jadi di sini ada hukum namanya hukum Poiseuille ya. Poiseuille itu jadi cairan yang mengalir secara laminer dalam suatu pipa kecil, maka kecepatan aliran darahnya itu yang di dekat-dekat pembuluh darah ya, yang dekat-dekat pembuluh darah ini akan 0. Ya, yang paling cepat adalah yang di tengah-tengah seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi apabila dekat dinding-dinding ini, nah maka kecepatan aliran darahnya bisa sampai 0 ya. Yang paling cepat adalah yang di tengah-tengah ya. Seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan tadi mungkin resistensinya ya, jadinya bagian yang bergesekan dengan dinding pembuluh darah itu maka akan turun kecepatannya ya karena ada gesekan tadi. Itu namanya hukum Poiseuille. Bacanya gimana ya? Aku juga belum tahu. Nah, hal ini hukum Poiseuille ini menjelaskan adanya spasme koroner yang menurunkan aliran darah. Ya, jadi kalau pas pembuluh darah koroner ya, pembuluh darah di jantung ya, itu terjadi spasme ya. Spasme itu artinya vasokonstriksi ya. Berarti dia mengecil, spasme. Ototnya kan menegang sehingga lumen pembuluh darahnya mengecil atau vasokonstriksi ya. Nah, kalau jadi spasme koroner, vasokonstriksi, maka alirannya semakin dibatasi oleh adanya dinding-dindingnya itu. Nah, maka itu jadi nanti aliran oksigennya akan semakin mengecil seperti itu. Semakin sedikit oksigen yang sampai ke jaringan ya, karena pembuluh darahnya mengecil. Kemudian aliran darah turbulen ya. Turbulen itu artinya berkelok-kelok ya, mengalami turbulensi ya. Nah, jadi bertabrakan seperti itu. Kalau ini kan lurus-lurus aja ya. Kalau ini bertabrakan. Nah, kalau bertabrakan gini, maka lebih bisa menimbulkan bunyi ya. Nanti kita belajar di prinsip pemeriksaan tekanan darah ya, itu menggunakan tekanan turbulen juga. Kita hambat tekanannya sehingga jadi turbulen. Nah, kemudian aliran darah turbulen itu artinya berkelok-kelok ya, mengalami turbulensi ya. Nah, jadi kalau ini kan lurus-lurus aja ya. Kalau ini bertabrakan. Nah, kalau bertabrakan gini, maka lebih bisa menimbulkan bunyi ya. Nanti kita belajar di prinsip pemeriksaan tekanan darah ya, itu menggunakan tekanan turbulen juga. Kita hambat tekanannya sehingga jadi turbulen.
Nah, darah yang mengalir sepanjang pembuluh darah membentuk pusaran namanya aliran eddy ya. Kemudian, nah ini pertukaran cairan kapiler dan interstisial. Nah ini nanti mungkin dibawa terus nanti sampai ke urinaria ya. Di ginjal itu juga prinsipnya sama kayak gini ya. Nah, perbedaannya mungkin kalau ginjal itu ada salurannya ya, saluran di nefronnya atau ginjalnya. Kalau di sini langsung ke jaringan kayak gitu. Nah, jadi pertukaran cairan antara kapiler dan cairan dan jaringan dan ruang interstisial itu ada namanya tekanan hidrostatik sama osmotik ya. Hidrostatik itu artinya tekanan yang dipengaruhi kerja jantung ya. Nah, jadi tekanan yang mendorong jaringan cairan itu ke jaringan ya, mendorong darah itu ke jaringan. Jadi hidrostatik itu adalah tekanan yang mendorong darah ke jaringan ya, dipengaruhi oleh kerja jantung. Maksudnya gimana? Kayak tekanan darah ya. Jadi dia dipompa oleh jantung. Nah, apa namanya? Tekanan yang dihasilkan oleh pompaan jantungnya itu namanya tekanan hidrostatik ya. Hidrostatik. Ya, jadi cairan ya, tekanan cairannya itu. Kemudian tekanan osmotik sekarang. Tekanan osmotik ini adalah tekanan yang dipengaruhi oleh konsentrasi protein kayak gitu ya. Osmosis masih ingat ya. Jadi osmosis itu adalah kalau ada dua apa namanya? Nah, aku gambarin. Dulu pas SMA ya, kalau ada suatu gelas, kemudian ada membran semi-permeable di sini itu lebih pekat daripada yang di sini ya. Pekat itu artinya kan banyak zat-zatnya seperti itu, banyak padatannya. Nah, maka dia akan terjadi osmosis ya, yang dari yang kepadatan rendah ke kepadatan tinggi. Sama. Nanti jadinya airnya bakal berpindah. Airnya jadi segini kok, yang di sini jadi segini. Nah, yang di tubuh pun sama. Jadi itu dipengaruhi zat yang terlarut itu ya, yaitu padatannya itu adalah protein ya. Jadi proteinnya itu di pembuluh darah. Nah, kemudian yang di sebelahnya adalah cairan interstisial. Jadi cairan osmotik itu dia mampu menghisap cairan yang ada di interstisial ini kalau kadar proteinnya itu lebih banyak di pembuluh darah. Itu ya. Nah, selama ini kadar cairan hidrostatik itu ya kalau di arteri itu lebih menang tekanan hidrostatiknya daripada osmotiknya. Nah, sehingga cairannya akan meluncur ke interstisial ya. Jadi hidrostatiknya lebih tinggi ya. Yang dipompa dari pembuluh darah ke jaringan itu lebih tinggi daripada osmotik ya, osmotik. Jadi dari jaringan ke pembuluh darah ya. Nah, jadi lebih tinggi yang hidrostatik sehingga lebih banyak yang berpindah ke jaringan seperti itu. Nah, nanti berganti lagi kalau udah di akhir kapiler. Tadi kan di awal kapiler ya. Di awal kapiler itu hidrostatiknya lebih besar daripada osmotik ya. Nah, kalau udah di akhir kapiler itu osmotiknya masih tetap, tapi itu lebih besar daripada hidrostatiknya. Nah, makanya nanti cairannya bakal balik lagi ke kapiler lagi seperti itu ya. Jadi sini hidrostatiknya awal itu hidrostatiknya lebih tinggi, osmotiknya lebih rendah sehingga nanti akan menang hidrostatiknya sehingga cairan nanti menuju ke jaringan. Nah, di akhir kapiler
itu hidrostatiknya lebih rendah daripada osmotiknya. Nah, sehingga nanti cairannya akan berpindah dari jaringan ke kapiler dan dibawa ke vena. Nah, makanya vena itu masih ada isinya ya. Kenapa kok vena itu ada isinya? Ya karena tadi ada tekanan hidrostatik sama tekanan onkotik. Seperti itu ya. Nah, nanti dibantu juga dengan aliran limfe. Nah, saya hapus dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Ada kapiler nih. Kapiler yang arteri sama kapiler yang vena. Nah, aliran darahnya kan dari arteri ke vena ya. Seperti itu. Nah, yang di pinggir-pinggir sini adalah jaringan interstisial ya. Jadi, tekanan hidrostatik itu adalah tekanan dari kapiler ke jaringan ya, yang mendorong cairan dari kapiler ke jaringan, itu namanya hidrostatik. Nah, itu besarnya sekitar 32. Sedangkan tekanan osmotik ya, karena ada protein ya, yang di kapiler ini ada protein ya, sekitar besarnya 22 ya. Jadi dia menarik cairan dari jaringan itu sekitar 22. Nah, lebih besar tekanan hidrostatiknya daripada onkotik. Nah, berapa besarnya? Berarti 32 kurangi 22. Berarti berapa? 10. Nah, 10 ini adalah tekanan cairan yang menuju ke jaringan dari kapiler ya. Dari kapiler menuju jaringan itu besarnya tekanannya adalah 10. Nah, ini namanya net filtration ya. Filtration karena dia difiltrasi di kapiler seperti itu. Nah, namanya net filtration. Nah, sekarang kalau di vena, kalau ini keluar terus, nah nanti di vena kekurangan dong ya, kekurangan cairan dong ya, nggak ada yang balik ke vena. Nah, makanya di sini harus ada yang balik ke vena. Hidrostatiknya, tadi kan tekanan hidrostatik itu kayak tekanan darah itu ya, jadi semakin menjauhi jantung maka semakin kecil. Nah, sama tekanan hidrostatiknya makin lama makin kecil ya, sekitar 15. Maka lebih besar tekanan onkotiknya yang tetap ya. Tekanan onkotik itu tetap ya, 22 dimanapun. Nah, makanya ini tekanan onkotiknya tetap 22. Berarti ini menimbulkan selisih ya, 22 kurangi 15 berapa? 7 ya. Nah, ada 7. Nah, sekarang kita samain nih. Ini kan yang keluar 10 ya. Yang ini yang masuk 7. Lah, sisanya kemana? Yang 3 ini. Yang 3 kok hilang? Harusnya kan sama ya. Yang masuk sama yang keluar kan harusnya sama. Kalau banyak yang masuk, nanti jadinya kita edem dong. Ya, edem itu banyak yang masuk, yang keluar sedikit. Ya. Nah, itu karena tekanan onkotiknya sedikit. Nah, kalau kebanyakan, nah nanti kita jadi dehidrasi, kulitnya mengkerut semua karena nggak ada yang ke jaringan airnya ya. Nah, maka di sini kok bisa 10 di sini ya yang net filtration-nya ya. Sini net absorption ya. Absorption itu menyerap ya. Nah, jadi menyerap lagi, kapiler menyerap lagi. Nah, net absorption-nya kok 7 doang. Lah yang 3 kemana? Yang ketiga itu dibawa oleh pembuluh limfe ya. Di sini ada pembuluh limfe yang membawa 3 dari sisa dari net filtration ini, 3 dibawa pembuluh limfe, yang 7 balik lagi ke vena seperti itu. Nah, itu ya. Jadi pertukaran cairan kapiler dan interstisial. Nah, kalau dihitung-hitung itu seperti ini, deh. Jadi net filtration pressure ya,
Jadi net filtration ini itu adalah PA ya. PA itu tekanan hidrostatik arteriol. PI itu tekanan hidrostatik interstisial ya. Jadi tekanan hidrostatik arteriol kurangi tekanan hidrostatik interstisial dikurangi tekanan onkotik ya. Tekanan onkotik itu sama aja tekanan osmotik ya, sama aja. Gini ya, tekanan osmotik itu tidak selalu dipengaruhi oleh protein. Nah, kalau tekanan onkotik itu pasti oleh protein, seperti itu ya. Jadi tekanan onkotik itu dipengaruhi oleh protein, kalau tekanan osmotik itu tidak selalu dipengaruhi oleh protein, bisa zat-zat lain ya. Nah, itu perbedaan antara tekanan osmotik sama onkotik. Onkotik itu protein, albumin, globulin, nah itu namanya tekanan onkotik. Di darah kita kan paling banyak protein, nah makanya kita anggap tekanan onkotik. Nah, tapi kan kalau di darah memang banyak protein, tapi kalau di di jaringan kan tidak mesti banyak protein, maka namanya tekanan osmotik seperti itu. Nah, tekanan osmotiknya protein namanya tekanan onkotik seperti itu ya. Nah, tekanannya hidrostatik awal arteriol dikurangi tekanan hidrostatik interstisial itu min tekanan onkotik arteriol dikurangi tekanan onkotik interstisial ya. Ya, di sini yang interstisial ini dianggap 0 ya. Yang ada hanya tekanan dari kapilernya ya, tekanan onkotik kapilernya ya, sehingga tekanan onkotiknya 22 ya. Kemudian 22 min 0 ya. Kemudian di sini 32 min 0. Maka net filtration pressure-nya adalah 10. Gitu ya. Jadi dianggap 0 karena di sini tidak mengandung protein ya. Tidak mengandung protein yang banyak seperti di darah ya. Kalau darah kan banyak proteinnya, albumin, globulin seperti itu. Kalau di jaringan itu di interstisial itu tidak ada. Seperti itu ya, pertukaran cairan. Nah, kemudian kita masuk ke tekanan darah. Sampai di sini ada yang ditanyain tentang hemodinamik. Belum ada ya? Baik. Mari kita lanjutkan tentang tekanan darah ya. Tekanan darah adalah gaya yang ditimbulkan oleh dinding pembuluh darah yang dipompa ke dalam pembuluh oleh jantung. Nah, jadi tekanan darah itu gaya yang ditimbulkan oleh dinding pembuluh darah yang dipompa ke dalam pembuluh oleh jantung. Jadi kayak gini lah. Ini ada aliran darah ya. Nah, aliran darah ini dia menimbulkan tekanan ke dindingnya. Nah, tekanan yang ke dindingnya inilah yang kita ukur ya dalam keadaan sistol atau diastol ya. Karena darah kita tuh memompa. Jadi alirannya itu tidak sama terus-menerus. Pada saat sistol ya alirannya cepat, tapi pada saat diastol ya alirannya lambat ya, karena lebih mengintikan pengisian dari jantungnya, sehingga alirannya lambat, nggak dipompa. Tapi pada saat dia pada saat dia memompa, maka tekanannya itu alirannya itu tambah cepat itu. Nah, jadi maka dari itu tekanan darah itu enggak satu ya, tapi tekanan darah itu ada dua ya, sistol sama diastol. Karena tekanan pada saat sistol itu berbeda dengan tekanan pada saat diastol. Jadi sini pengukuran tekanan darah itu dilakukan. Misalnya di sini ada jantung ya, terus ini ada arteri aorta ascendens, kemudian ada arcus aorta. Ya, ada 3 cabang, ya, truncus basiocephalika, kemudian apa? Arteri carotis communis, kemudian arteri subclavia, ya. Nah, arteri subclavia akan
menjadi arteri aksilaris, kemudian akan menjadi arteri brachialis. Nah, di sini arteri brachialis ya. Nah, di mana dilakukan mengukur tekanan darah? Di arteri brachialis. Nah, kita cegat nih bagian sini sama bagian sininya. Ya, kita cegat bagian sini dengan apa? Dengan manset. Manset dari sphygmomanometer ya, atau tensimeter tadi. Pengukurannya di mana? Di arteri brachialis dan setinggi jantung ya. Supaya apa? Supaya didapatkan tekanan yang sama dengan jantung. Karena gravitasi itu memengaruhi dari tekanan darah ya. Nah, jadi pemeriksaan tekanan darah itu gimana? Ya, jadi sini ada arteri, ada lengan, ada lengan. Ya, di sini ada arteri brachialis ya. Nah, di sini aku auskultasi bagian kubitinya ya, yang di akhir. Nah, karena saya gunakan manset ya, sehingga saya tekan tuh arterinya ya, sehingga arterinya akan menyempit seperti itu. Ya, sekitar 200 mm Hg. Sedangkan tadi kan tekanan tertinggi adalah 120 ya. Jadi kalah tekanannya dari arteri itu terhadap tekanan yang saya berikan, yaitu 200 mm Hg. Nah, karena kalah, jadi arterinya akan mampet seperti itu. Nah, kalau mampet berarti nggak ada aliran yang masuk ya. Kalau nggak ada aliran yang masuk, berarti dia akan diam ya. Nah, kemudian saya akan mengempiskan sedikit-sedikit tekanannya akan saya kempiskan sedikit-sedikit tuh mansetnya. Nah, jadi saya tipiskan sampai 120 nih. Nah, 120 mulai aliran darahnya masuk lagi. Nah, tapi masuknya itu karena di sini masih agak konstriksi sedikit ya, agak menyempit sedikit, maka ada tubrukan dari aliran darahnya ya. Aliran darahnya mengalami tubrukan, turbulen tadi. Sehingga mengalami turbulen itu sehingga dia akan berbunyi ya. Nah, itulah yang jadi tekanan darah sistolik ya. Kemudian waktu saya makin kempiskan ya ke tekanan darah diastolik ya sekitar 80 mm Hg, itu sudah tidak terdengar bunyi lagi. Kenapa? Karena di sini aliran darahnya sudah laminer ya, sudah laminer, sudah lurus-lurus aja seperti itu. Maka tidak ada bunyi lagi. Nah, makanya saat tidak ada bunyi itu ditetapkan sebagai bunyi diastolik seperti itu. Karena alirannya laminer. Nah, jadinya kita bisa menentukan bunyi pertama itu bunyi diastol, sistol, tidak ada bunyi lagi, bunyi yang terakhir tidak ada bunyi lagi, itu ditetapkan sebagai diastol, ya, sistol dan diastol, ya, 120/80 ya, karena di sini 120 saya dapatkan bunyinya, 80 bunyinya menghilang. Nah, maka yang tekanan darahnya 120/80. Nah, sekarang bunyi Korotkov ya, yang kita skilapin tuh, yang dipakai cuman bunyi Korotkov 1 sama Korotkov 5 aja ya. Korotkov 1 itu sama dengan Korotkov 5, suaranya menghilang, itu adalah diastol ya. Dalam kasus tadi tekanan darah tadi adalah 120/80, berarti 120 itu pas 120 ada bunyi Korotkov 1, pas 80 itu bunyi Korotkov 5. Nah, Korotkov 2 sampai 4 ini agak tidak bermakna seperti itu. Karena kita juga tidak bisa dengar dengan jelas ya, suara menjadi pelan, suara menjadi tajam. Nah, ini berkaitan dengan turbulensi yang terjadi di aliran darah tadi. Nah, jadi kapan mengukur tekanan darah ya? Di sini ada sistol sama diastol ya. Sistol sama diastol. Di sini ada tekanan darah nih. Pas naik ini pas sistol, pas mompa ya, aliran darah jadi cepat.
Pas turun, pas diastol, pas ventrikelnya relaksasi sehingga melakukan pengisian. Ya. Aliran darahnya tidak cepat lagi. Kemudian pompa lagi, ya, ventrikelnya memompa, maka aliran darahnya lebih cepat lagi. Nah, itu namanya sistol. Relaksasi lagi, nah, diastol. Nah, pas sistol ini, ya kita tadi kan aku awalnya itu 200 ya, melakukan apa pemowaan marset sampai 200. Nah, sekarang mungkin aku mompanya cuman sampai 130 aja ya. 130 aja. Nah, 130 aku pompa, berhenti nih. Kemudian aku lepasin sedikit-sedikit ya. Aku lepasin sedikit-sedikit. Jeduk. Nah, jeduk pertama itu adalah sistol ya. Kemudian aku kempesin sedikit-sedikit. Bunyi pertama kali ada sistol. Aku kempesin sedikit sampai akan menghilang, sampai hilang. Nah, tepat pada saat menghilang itu adalah diastol. Jadi di sini kita bisa lihat sistolnya itu sekitar 120, diastolnya itu sekitar 80. Ya. Pengukurannya itu karena dia mengempiskan sedikit-sedikit, nah jadinya seperti ini grafiknya. Semakin berkurang tekanan darahnya seperti itu. Nah, jadi didapatilah tekanan sistol per diastol itu 120/80. Nah, tekanan darah dilakukan pengukurannya saat sistol dan diastol. Nah, sistol itu Korotkoff 1, diastol Korotkoff 5. Baik, sekarang saatnya kita mengukur mean arterial pressure. Ya, jadi tekanan darah rata-rata ya. Tekanan arteri rata-rata ya. Tekanan arteri rata-rata. Nah, tekanan arteri rata-rata ini berbeda dengan tekanan darah ya. Kalau tekanan darah tadi ukurannya kan 120/80 gitu. Kalau tekanan arteri rata-rata itu cukup satu saja, satu tekanan. Sistol sama diastolnya digabung. Nah, jadi MAP ya, tekanan arteri rata-rata atau mean arterial pressure itu didapatkan dari sistolik plus 2 diastolik dibagi 3. Nah, itu ya. Jadi sistolik tambah 2 diastolik dibagi 3. Itu adalah tekanan arteri rata-rata, MAP ya. Jadi misal di sini 120/80 ya, tekanan darahnya, kita cari MAP-nya itu adalah 120 ya. Kemudian plus 2 kali 80 ya diastolnya dibagi 3. Nah, 120 kali 100 tambah 160 misalnya, nah dibagi 3 itu sekitar 93,3 mm Hg ya. Ini kalau normal ya. Nah, kenapa kok bisa kita dapatkan sistol plus 2 diastol ya? Karena periode sistol itu cuman sepertiga dari keseluruhan siklus tekanan darah, siklus tekanan darah ya. Jadi ini adalah siklus tekanan darah ya, yang naik turun. Nah, kita ambil satu siklus. Berarti aku ambil ini sama ini aja ya. Aku ambil sini. Nah, ini ya, ini aku ambil. Ini aku ambil yang tengah. Nah, jadinya seperti ini kan ya. Nah, ini kamu bisa lihat ya. Ini adalah periode diastol deh. Yang biru ini adalah periode diastol. Nah, ini aku bagi 3 ya. Sepertiga ini, sepertiga ini. Sepertiga. Nah, 2/3-nya itu ada diastol sendiri ya. Periode pengisian sendiri. Nah, sistolnya itu cuman sepertiganya aja. Mompa itu kan cepat ya, Dek. Mompa itu kan cepat. Tapi ngisi itu kan lambat. Ngisi perlu waktu supaya penuh, habis itu baru dipompa. Nah, ngisi itu perlu waktu. Nah, makanya sistol itu dipertimbangkan cuman sepertiga aja dari diastol. Karena diastol sendiri itu 2/3, sistol itu sepertiga. Ya. Mompa itu cepat, sistol itu cepat, diastolnya yang lama.
Makanya di sini tekanan arteri ya sistol per 2 diastol tambah 2 diastol bagi 3 gitu. Nah, untuk mendapatkan tekanan arteri rata-rata. Nah, kemudian regulasi tekanan darah ya. Sekarang tekanan darah tadi kita udah bahas cardiac output ya. Nanti balik ke situ lagi. Ya, cardiac output sudah kita bahas. Jadi kita membahas SVR ya. Systemic Resistance Volume. Cara mengukurnya gimana? Tadi kan resistensi vena sistemik tadi sudah kita bahas ya. Jadi tekanan darah itu adalah darah yang dipompa ya dikali systemic resistency volume, resistensinya. Nah, itu akan menjadi tekanan darah tadi. Jadi tekanan darah dipengaruhi oleh systemic resistance volume sama cardiac output. Semisal ya, Dek, semisal apa namanya? Ada suatu obat ya, ada suatu obat yang bikin pembuluh darahnya itu melebar, Dek, melebar seluruhnya, melebar. Jadinya tekanan darahnya kira-kira gimana? Ada suatu obat yang membuat pembuluh darahnya itu melebar semuanya, arterinya melebar. Nah, jadi tekanan darahnya kira-kira gimana? Kalau melebar, ukuran lumennya melebar, maka resistensinya semakin besar. Ukuran lumen melebar, resistensinya semakin mengecil. Kalau lebar, lumennya melebar ya, maka resistensinya kan semakin kecil, gampang dipompa kan. Ya. Jadi semakin kecil resistensinya, gaya lawannya semakin kecil. Nah, maka akan mengalami penurunan tekanan darah. Nah, itu nanti kita bahas di shock ya. Jadi pembuluh darahnya itu mengalami pelebaran ya, sehingga darahnya semua tertampung di pembuluh darah ini ya, nggak dipompa-pompa. Nah, akibatnya nanti yang di jaringan ya, yang di kapiler itu kekurangan darah karena darahnya semua ngumpul di arteri. Resistensinya kurang. Resistensinya harus dipertahankan makanya. Nah, di sini regulasi aliran darah arteri ya. Maaf ya, demikian juga saya mau menjelaskan tekanan darah lagi. Demikian juga kalau kita mengalami kekurangan cairan seperti itu deh. Kekurangan cairan. Nah, berarti kan yang berkurang adalah volume darahnya. Nah, volume darahnya berkurang, preload-nya berkurang. Preload-nya berkurang, stroke volume-nya berkurang. Stroke volume-nya berkurang, maka cardiac output-nya akan berkurang juga. Nah, maka selain meningkatkan heart rate, yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan resistensinya. Seperti itu. SVR-nya ditingkatkan. Dengan apa? Dengan obat. Ya. Obatnya itu fungsinya buat vasokonstriksi seperti itu. Nah, kalau vasokonstriksi, pembuluh darahnya semuanya mengecil, resistensinya semakin kecil. Nah, seperti itu. Akibatnya nanti resistensinya semakin besar ya. Pembuluh darah mengecil, resistensinya semakin besar. Nah, akibatnya nanti tekanan darahnya bisa meningkat seperti itu. Nah, salah satu contoh obatnya itu ya tadi epinefrin itu ya, semakin selain di jantung dia juga menyebabkan pembuluh darah di perifer itu menjadi vasokonstriksi. Karena tadi reseptor adrenergik ya, yang alfa itu terangsang seperti itu, terstimulasi ya, sehingga menjadi vasokonstriksi. Itu salah satu contoh dari penerapan bagian ini ya. Bagian ini itu vital di fisiologi jantung ya, Dek. Jadi kamu bisa menentukan tindakan-tindakan nanti juga dari sini ya. Waktu orangnya kekurangan darah itu nanti gimana, waktu jantungnya bermasalah itu berarti
gimana tindakannya itu dari sini semuanya ya. Jadi tolong dipahami benar-benar bagian ini ya, bagian regulasi tekanan darah ini. Karena semuanya itu akan berakhir di tekanan darah. Ya, tekanan darah yang menurun, nah itu udah tanda-tanda dari akhir kehidupan ya. Kehidupannya bisa berakhir kalau tekanan darahnya turun. Karena makanya namanya tanda-tanda vital kan ya. Tekanan darah termasuk tanda-tanda vital. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke regulasi aliran darah arteri. Ya, tadi regulasinya dengan cara memvasodilatasi atau memvasokonstriksi ya. Kamu lihat di sini ya ada 2 arteri ya. Satunya arterinya itu menjadi kecil namanya vasokonstriksi. Satunya lumennya itu menjadi besar atau namanya vasodilatasi. Ya itu ya, vasokonstriksi itu lumen menjadi kecil, vasodilatasi menjadi besar. Ya. Menjadi kecil karena kenapa lumennya? Karena dia otot polosnya akan berkontraksi. Kalau vasodilatasi karena otot polosnya berelaksasi. Baik, jadi faktor yang mengontrol aliran darah, aliran arteri organ itu adalah pertama adalah perubahan aktivitas metabolik. Ya. CO2 dan O2 itu akan diterima oleh kemoreseptor, ya, yang mengakibatkan nanti akan berpengaruh di kemoreseptor. Kemoreseptor itu di sinus karotikus seperti itu ya. Kemudian perubahan aliran darah. Nah, perubahan aliran darah juga akan menyebabkan vasodilatasi atau vasokonstriksi ya. Jadi kalau penurunan aliran darah, maka sampah-sampah metabolik ya, hasil-hasil dari reaksi ya, bahan-bahan kimia yang hasil-hasil dari reaksi pemecahan karbohidrat, pemecahan protein, pemecahan lemak, itu semuanya akan tertampung lebih banyak di aliran darah sehingga nanti akan terjadi vasodilatasi. Kemudian regangan otot polos arterial. Nah, arteri itu otot polosnya meregang ya. Regangan otot polos arterial. Jadi karena gini. Jadi itu namanya respon miogenik. Jadi kalau pembuluh darah ya, pembuluh darah itu ada aliran yang biasa itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau alirannya tambah deres, nah dia akan semakin melindungi jaringannya ya, jangan sampai mendapatkan tekanan darah yang besar ya. Makanya dia akan mengecilkan lumennya ya. Sehingga darah yang masuk akan berkurang, aliran darahnya akan berkurang seperti itu. Nah, jadi vasokonstriksi ini juga dipengaruhi oleh respon miogenik. Jadi kalau ada aliran darah yang besar masuk ke lumen arteri, nah nanti akan ditangkap oleh reseptor regang di arteri. Nah, sehingga dia akan mengecilkan dari diameter arteri. Itu namanya respon miogenik. Kemudian ada local chemical messenger. Ya, local chemical messenger maksudnya tadi yang diterangkan oleh Dr. Bintang ya. Biokimia tadi ada stokin seperti NO ya. NO tadi nitric oxide untuk apa? Untuk vasodilatasi. O2, kemudian ada apa? Endotelin tadi ya. Endotelin mestinya buat vasokonstriksi. Berhubungan dengan tadi ya. Nah, kemudian sini adalah regulasi neural tekanan darah. Nah, tekanan darah itu diatur oleh beberapa faktor ya. Jadi di sini inputnya ya. Nah, inputnya itu dibawa oleh ini ada baroreseptor ya, kemoreseptor ya, sama proprioceptor ya. Jadi baroreseptor
Ya, intinya di sini yang paling istimewa adalah baroreseptor sama kemoreseptor. Ya. Tekanan darah itu diterima oleh baroreseptor sama kemoreseptor. Baroreseptor dia mengontrol tekanan darah. Kalau kemoreseptor dia lebih ke apa namanya? Ke zat-zatnya yang terlarut seperti itu. Nah, jadi tekanan darah itu lebih ke baroreseptor. Nah, dari baroreseptor akan dibawa ke cardiovascular center ya, pusat kardiovaskuler di batang otak ya, di medula oblongata. Nah, di pusat kardiovaskuler ini dia akan akan mengirim sinyal supaya tekanan darahnya mungkin kalau tinggi ya, maka akan diturunkan laju jantungnya ya supaya turun tadi kan. Kalau HR-nya turun, maka stroke volume-nya akan kalau HR-nya turun, maka cardiac output-nya akan turun, maka tekanan darahnya akan turun, itu kan. Nah, kemudian di sini jantung ya, jantung juga akan bisa meningkatkan lajunya ya kalau tekanan darahnya itu kurang. Kalau tekanan darahnya kurang, maka akan meningkatkan laju jantung ya. Simpatis akan meningkatkan laju jantung ya. Nah, kalau di sini parasimpatis akan menurunkan laju jantung. Nah, kalau yang simpatis akan meningkatkan laju jantung dan kontraktilitas tadi ya. Kemudian kalau ke vasomotor ya, vasomotor itu artinya di pembuluh darahnya itu nervus simpatisnya. Nah, nervus simpatis tadi kan mengeluarkan, simpatis itu kan mediatornya, neurotransmitternya adalah norepinefrin sama epinefrin yang akan ditangkap oleh reseptor adrenergik. Nah, adrenergik di mana? Di pembuluh darah itu ada alfa. Nah, maka apabila ditangkap oleh pembuluh darah, maka akan terjadi vasokonstriksi. Jadi vasodilatasi itu sebenarnya nggak ada ya. Vasodilatasi tidak diatur oleh simpatis parasimpatis ya. Yang diatur oleh otak itu adalah vasokonstriksi saja ya. Vasodilatasi nggak diatur. Nah, berbeda dengan laju jantung ya sama kontraktilitas itu yang ngatur ada simpatis itu mengatur peningkatan laju jantung dan kontraktilitas. Parasimpatus mengatur ini penurunan laju jantung. Nah, tapi kalau di pembuluh darah untuk vasokonstriksi itu simpatis, tapi vasodilatasi bukan parasimpatis. Ya, parasimpatis itu nggak ada. Nah, jadi vasodilatasi adalah ketiadaan dari vasokonstriksi ya, atau ketiadaan dari stimulus simpatis ya. Jadi vasodilatasi adalah ketiadaan dari stimulus simpatis. Ya, jadi tidak ada vasodilatasi dipengaruhi oleh parasimpatis itu enggak ya. Nah, enggak ada. Jadi parasimpatis enggak mempengaruhi vasodilatasi. Nah, di sini ada baroreseptor sama kemoreseptor ya. Di sini yang kalau tekanan darah ya baroreseptor. Nah, baroreseptor di mana aja? Di sinus karotis dan arcus aorta. Ya, ini ya di arcus aorta ya, sama di sinus karotikus ya. Nah, di sini adalah untuk mengatur tekanan darah. Nah, tadi ya, kalau dia di jantung ya, dia akan dikendalikan oleh nervus yang parasimpatis ya. Awalnya yang memberikan input itu adalah baroreseptor di arcus aorta sama sinus karotis ya. Kemudian bawa ke cardiovascular center ya. Di cardiovascular center akan memberikan efek. Yang pertama ada di jantung ya. Jadi semakin lambat atau semakin cepat ya oleh nervus parasimpatis, jadi semakin cepat. Kemudian kalau di simpatis berarti
semakin lambat ya kalau parasimpatis, maaf. Kemudian kalau di simpatis ya, dia ke trunkus simpatikus dulu ya. Kemudian dia akan menuju ke jantung ya, di mana di SA node sama AV node sama ventricle kalau simpatis ya. Simpatis kan bakal ke SA node, AV node sama ventricle. Kalau dia parasimpatis, dia hanya di SA node sama AV node. Ventricle-nya dikit, bahkan nggak ada. Kalau di sini nggak ada ya. Nah, kalau parasimpatis itu nggak ada yang ke ventricle, ya, cuman atrium. Nah, kalau di sini simpatis dia bakal ke atrium sama ventricle, ya. Tepatnya di SA node sama AV node di atriumnya. Satu lagi ke pembuluh darah. Ya, pembuluh darah simpatisnya berarti jadi vasokonstriksi, gitu ya. Vasodilatasi nggak ada. Nah, jadi regulasi tekanan darah itu juga diatur oleh hormon-hormon. Nah, hormonnya apa aja? Di sini ada RAAS ya, renin, angiotensin, aldosteron system. Mungkin kita akan pelajari lebih lanjut besok pada saat endokrin ya, endokrin blok depan kita akan belajar RAAS itu apa. Nah, nanti obat-obat hipertensi itu dari sini semua. Kemudian di sini ada epinefrin dan norepinefrin ya, sebagai tadi jadi epinefrin sama norepinefrin itu lebih ke meningkatkan tekanan darah ya, karena dia fungsinya sebagai simpatis, meningkatkan laju jantung, meningkatkan kontraktilitas jantung, terus vasokonstriksi. Jadi dia lebih ke meningkatkan tekanan darah. Kemudian antidiuretik hormon ya. Nah, dia juga meningkatkan tekanan darah karena dia tidak mengeluarkan cairan ya. Antidiuretik, diuretik itu maksudnya mengurinkan ya. Apa namanya? Pipisnya dihambat seperti itu. ADH itu menghambat pipis. Nah, jadi akibat menghambat pipis maka volume darah di dalam tubuh jadi tetap ya, nggak dikeluarkan, berarti nggak berkurang. Berarti tetap, berarti volume darah meningkat, berarti preload-nya meningkat, maka stroke volume-nya meningkat, maka cardiac output-nya meningkat, maka tekanan darahnya meningkat. Kemudian di sini ada atrial natriuretic peptide. Nah, ini adalah hormon yang baru ditemukan ya. Jadi atrium itu juga mengeluarkan hormon ternyata. Jadi nanti kalau teman-teman belajar hormon itu nggak hanya dikeluarkan oleh organ-organ yang teman-teman kenal saja seperti tiroid, seperti hipofisis, seperti adrenal, tidak hanya itu aja. Tapi juga atrium itu mengeluarkan hormon, ini contohnya. Kemudian juga ventricle itu juga mengeluarkan hormon, ada juga, namanya BNP. Nah, jadi hormon itu tidak hanya dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar tertentu. Ya, ini adalah renin, angiotensin, aldosteron system. Nah, jadi di sini ada dehidrasi ya. Kalau ada dehidrasi, dehidrasi ya berarti berarti volume darahnya berkurang ya. Kalau ada dehidrasi ya, dehidrasi nggak minum gitu, aliran darahnya berkurang, akibatnya nanti tekanan darahnya akan berkurang ya, karena volumenya berkurang, preload-nya berkurang, stroke volumenya berkurang, cardiac output-nya berkurang, maka tekanan darahnya akan berkurang juga. Nah, maka di sini akan merangsang dari sel-sel juxtaglomerular di ginjal untuk mengeluarkan renin namanya. Nah, renin, hormon renin. Nah, sel juxtaglomerular akan mengeluarkan renin. Nah, reninnya ini akan mengubah angiotensinogen yang dikeluarkan hepar ya menjadi angiotensin 1. Ya, renin mengubah angiotensinogen jadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan diubah di paru oleh enzim yang namanya angiotensin converting enzyme. Familiar nggak sama ACE ini? Ya, ACE ini enzim yang ada di paru ya, yang jadi tempat COVID juga itu ACE2 ya kalau di COVID. Ya sama. Ini ACE-nya ini sebenarnya berperan di pathway ini ya, di
renin angiotensin aldosteron system. Ya, jadi di sini ACE-nya itu mengubah angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Ya. Nah, angiotensin 2 inilah yang berfungsi sebagai meningkatkan tekanan darah. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Dia akan merangsang korteks adrenal untuk mengeluarkan aldosteron. Ya. Aldosteron itu akan menahan natrium, ya. Nah, natriumnya akan ditahan. Sehingga kalau natriumnya ditahan, maka di dalam darah maka ditahan natrium, maka cairan dari dari ekstravaskuler ya akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, sehingga pembuluh darahnya bakal banyak airnya, ya. Jadi pembuluh darah tekanan darahnya bakal meningkat seperti itu karena airnya tambah banyak. Nah, kemudian juga menyebabkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi tadi akan menyebabkan ukuran lumenya kan berarti mengecil, berarti resistensinya tambah besar. Resistensi tambah besar berarti meningkatkan tekanan darah. Jadi dia akan meningkatkan tekanan darah ujung-ujungnya semuanya ini, ya. Nah, jadi renin angiotensin aldosteron system ini fungsinya untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, kalau peningkatan tekanan darah terus-menerus, wah bahaya. Lah itu namanya hipertensi. Nah, hipertensi makanya obat-obatnya itu menggunakan obat-obat yang menginhibisi atau menghalangi dari hormon-hormon ini. Misalnya ACE inhibitor, ya. ACE inhibitor ini adalah obat hipertensi. Nah, kemudian ada namanya aldosteron antagonis, ya. Biar nggak ada aldosteron ini, makanya minum obat itu. Nah, jadi ini adalah obat-obat adalah pathway yang dihambat oleh obat-obat antihipertensi seperti itu. Nah, makanya obat antihipertensi itu masih dipertanyakan apakah obat antihipertensi itu berbahaya bagi orang-orang yang mengalami COVID, ya, karena ACE inhibitornya ini, S-nya ini dibiarkan menganggur sehingga banyak di permukaan paru, sehingga kalau COVID ke situ semakin gampang seperti itu. Nah, itu baru ada jurnalnya yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh ternyata antara minum obat antihipertensi yang ACE inhibitor tadi dengan peningkatan infeksi COVID seperti itu. Nah, jadi itu yang menariknya penelitian, ya. Nah, nanti teman-teman lebih bisa eksplor lagi ke depannya. Kemudian ada namanya antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon tadi ya. Jadi dia akan dirangsang oleh peningkatan rasa haus, ya. Osmoreseptor. Jadi osmoreseptor itu akan mendeteksi adanya peningkatan osmolaritas dari darah, ya, kentalan darah. Tambah kental nih darahnya, berarti tekanan darahnya tambah meningkat seperti itu. Nah, kentalan darah meningkat berarti akan menurunkan tekanan darah. Nah, makanya di sini akan merangsang ADH ini untuk dikeluarkan, ya, supaya tidak pipis, ya. Kalau tidak pipis maka tekanan darahnya yang tadi turun, ya. Kalau osmolaritasnya meningkat maka tekanan darahnya turun. Maka biar enggak turun tekanan darahnya maka akan dihambat pipisnya, ya. Kemudian keringatnya juga dihambat, kemudian divasokonstriksikan pembuluh darahnya seperti itu. Jadi ADH fungsinya seperti itu. Kemudian pengukuran tekanan darah lagi dengan atrial natriuretic peptide. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian kelainan tekanan darah, tadi ada hipertensi, ya. Nah, hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah 140, lebih dari 140 sama dengan 140/90, ya, lebih dari sama dengan. Nah, ada stage-stage-nya, sudah tahu ya adik-adik semua. Nah, jadi hipertensi ini karena apa? Seperti itu. Nah, itu ada beberapa penyebab. Ada hipertensi yang primer, ada hipertensi yang karena ginjal, ya, ada hipertensi yang karena hormonal. Nah, nanti bisa dibaca-baca sendiri.
Jadi peningkatan tekanan darah ini bahayanya apa, Dek? Kalau peningkatan tekanan darah? Nah, nanti bisa pembuluh darahnya pecah pertama. Yang kedua, apabila ada sumbatan ya, tadi trombosis ya, masih ingat Dokter Bintang tadi, kalau ada trombosis, ada pengumpulan trombus, kalau tekanan darahnya tinggi, maka kalau tidak stabil trombusnya bisa gludung nih bareng sama aliran darahnya ya, karena semakin besar tekanan darahnya tadi, maka trombusnya akan lepas ke pembuluh darah terkecil nih, di mana aja, di sini, di otak, di mata, di jantung atau di ginjal. Nah, kalau di otak bisa jadi stroke ya. Stroke itu ada sumbatan yang tadi karena trombusnya nyumbat di pembuluh darah otak, atau bisa karena perdarahan ya, karena pembuluh darah tekanan darahnya terlalu tinggi sehingga pecah pembuluh darahnya. Nah, kalau di otak bisa di stroke atau demensia atau pikun ya, pikun. Nah, kemudian bisa jadi kalau di mata jadi namanya retinopati hipertensi, dia buta. Kemudian kalau di jantung retinopati hipertensi ini tadi gangguan penglihatan ya, maaf. Gangguan penglihatan, jadi agak kabur seperti itu. Nah, kalau di jantung dia bisa jadi gagal jantung ya. Kemudian bisa jadi penyakit jantung koroner kalau ada sumbatan. Kemudian kalau ada di ginjal, dia bakal jadi gagal ginjal seperti itu. Nah, jadi itu adalah organ yang bisa mengalami penyakit karena tekanan darah tinggi. Nah, namanya organ target dari hipertensi. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau di ini retina ya, dia bakal menjadi retinopati hipertensi. Kalau di jantung bakal jadi gagal jantung atau penyakit jantung koroner ya. Kemudian kalau di aorta juga bisa ya, aorta pembuluh darah aorta akan jadi diseksi aorta. Jadi tunika muscularis sama tunika medianya itu tunika intima sama medianya itu terpisah deh, dan darahnya itu masuk ke situ. Nah, akibatnya nanti darahnya di situ semua. Nanti darahnya akan di situ semua sehingga dia kekurangan darah yang ke jaringan sehingga terjadi shock. Kemudian di otak bisa jadi stroke ya. Kemudian di ginjal bisa sel-sel ginjalnya itu mati ya, nefronnya mati sehingga nanti tidak bisa menyaring lagi sehingga harus digantikan fungsi ginjalnya itu dengan namanya hemodialisa atau cuci darah. Kemudian bagaimana kalau hipotensi? Hipotensi itu berapa sih? Ya, jadi tekanan darah kurang dari 100, kurang dari 60 ya. Ya, tapi ini pada setiap orang berbeda-beda. Kalau tekanan darahnya kurang dari 100, kurang dari 60, sistolnya kurang dari 100, maka ini akan terjadi suatu kekurangan darah yang ke jaringan. Nah, kalau kekurangan darahnya ke otak, nah nanti jadi pusing ya. Kalau nanti kekurangan darahnya ke mata, jadi pandangan kabur seperti itu ya. Pusing, pingsan ya, sinkop tuh pingsan, bisa kelelahan. Nah, kemudian bisa sesak seperti itu. Nah, jadi tekanan darah itu kalau rendah, maka darahnya itu akan mengikuti gravitasi, maka akan turun ya. Nah, maka akan turun. Seperti itu. Jadi nanti darah yang ke otak akan berkurang ya, sehingga pusing, berkunang-kunang seperti itu. Nah, itu adalah hipotensi ya, penurunan tekanan darah. Kenapa kok berkunang-kunang? Karena darahnya semua di bawah. Nah, itu namanya kalau darahnya itu tidak bisa diatur untuk ke otak ya, itu namanya ortostatik hipotensi ya. Jadi penurunan tekanan darah karena posisi ya. Jadi kalau dia berbaring itu darahnya kan dia datar. Nah, maka tekanan darahnya normal-normal aja. Tapi kalau dia dia berdiri, maka darahnya yang di atas bakal berkurang. Itu ya.
Baik, kita lanjutkan aja. Itu namanya ortostatik tadi ya. Akan bertambah parah jika kondisi tegak. Nah ini kalau tegak dia kan darahnya masih bisa ke seluruh tubuh. Tapi kalau dia duduk atau berdiri, maka bagian atas tidak mendapatkan darah sehingga dia pusing, sehingga bisa pingsan seperti itu. Kemudian di sini ada shock ya. Nah, shock itu adalah kegagalan dari sistem kardiovaskuler untuk mentransfer O2 dan nutrisi ke jaringan ya. Atau nama lainnya adalah kegagalan perfusi organ ya. Kegagalan perfusi organ. Itu namanya shock. Nah, shock itu ada beberapa ya. Shock itu ada beberapa. Nah, tadi ya hipotensi yang parah itu namanya shock ya. Hipotensi kan 100 kurang dari 100. Kalau shock ini udah 90. Kurang dari 90 itu udah shock. Jadi itu ada beberapa jenis shock, ada obstruktif, hipovolemik, kardiogenik, sama distributif. Kalau obstruktif berarti ada hambatan ya. Nih ada hambatan ya karena ada tamponade jantung. Apa itu tamponade? Jadi perikardiumnya itu terisi darah sehingga menghimpit dari aorta, dari vena cava. Nah, vena cavanya nggak terisi, jadi nggak ada preload. Akibatnya nggak ada yang dipompa nanti. Makanya namanya obstruksi, shock obstruktif seperti itu. Nah, kemudian ada namanya shock hipovolemik ya. Jadi volumenya kurang. Volumenya kurang kenapa? Karena perdarahan ya, hemoragik perdarahan. Bisa karena memang volumenya kurang karena tidak ada masukan minum. Nah, namanya dehidrasi tadi ya. Karena atau keluar terus cairannya, namanya dehidrasi. Kemudian bisa terjadi shock kardiogenik. Nah, jadi jantungnya itu mengalami kegagalan memompa ya. Karena sakit jantung, maka jantungnya tidak bisa memompa. Nah, namanya kardiogenik. Sehingga darah yang di jantung nggak bisa dipompa ke jaringan. Sehingga perfusinya jaringan berkurang. Kemudian ada shock distributif. Shock distributif itu tadi yang di sini terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah, tapi semuanya vasodilatasi. Bayangin semuanya vasodilatasi, darahnya ngumpul semuanya di arteri. Akibatnya nggak ada yang ke jaringan. Nah, itulah tadi ya obat yang menyebabkan arteri itu vasodilatasi semuanya. Nah, jadi tekanan darahnya berkurang. Nah, itu menyebabkan shock. Namanya shock distributif. Nah, apabila shocknya itu karena obat atau racun, nah namanya shock anafilaktik. Kalau karena ada trauma pada medula spinalis, namanya shock neurogenik. Kalau karena ada infeksi sehingga menyebabkan toksin, ya, maka namanya shock septik. Nah, jadi tekanan darahnya itu kurang dari 90. Ya. Kemudian sebagai kompensasi dari penurunan tekanan darah, maka heart rate-nya meningkat, dia bakal meningkat seperti itu. Kemudian isi nadi lemah, volume nadi kurang, itu karena itu kenapa kalian memeriksa dari nadi ya waktu tanda-tanda vital. Kemudian akralnya dingin, berkeringat, penurunan kesadaran, ya. Kemudian urine output atau pipisnya berkurang, ya, haus karena terstimulasi ya tadi ADH, kemudian pH-nya berkurang, mual, seperti itu ya. Nah, itu adalah shock. Nah, kemudian ada perubahan kardiovaskuler selama olahraga ya. Jadi kalau kita olahraga maka kecepatan jantungnya akan semakin meningkat ya, karena stimulasi saraf simpatis. Saraf parasimpatisnya dihambat karena saraf simpatis kan tadi fight or flight. Kemudian aliran darah balik venanya meningkat. Kenapa? Karena otot-otot skeletnya semuanya berkontraksi sehingga memompa dari vena sehingga terjadi aliran darah venanya tambah banyak. Kemudian stroke volumenya jadi semakin meningkat ya karena jantungnya itu kontraksinya tambah bagus ya. Kalau jantung kontraksinya bagus, maka itu disebabkan oleh
stimulasi dari saraf simpatis tadi. Ya. Kemudian curah jantung meningkat. Nah, tadi karena ada peningkatan laju jantung, HR-nya sama SV-nya itu meningkat. Ya. Kemudian aliran darah ke otot pasti meningkat karena otot butuh oksigen banyak, ya, maka harus dipenuhi kebutuhan oksigennya oleh sirkulasi, makanya jantungnya berdebar lebih kencang. Seperti itu. Kemudian aliran darah ke otak itu tidak berubah, ya, nggak ada perubahan. Bayangkan kalau olahraga, aliran darah otaknya semuanya dialihkan ke otot-otot skelet, otot-otot rangka. Ya, nanti jadinya kita jadi bodoh kalau olahraga, ya. Nah, tapi kenyataannya tidak begitu. Waktu kita olahraga, ke otak itu masih tetap, ya, tidak berkurang, tidak bertambah. Kemudian aliran darah ke kulit meningkat, ya. Nah, jadi karena itulah kita merasakan panas waktu olahraga, berkeringat seperti itu. Kemudian aliran darah ke sistem pencernaan, ginjal, organ lain itu dikurangi, ya. Nah, kebalikannya kalau teman-teman habis makan, ya, itu ngantuk, ya, karena yang bekerja adalah saraf simpatis, sehingga aliran darah yang ke organ-organ pencernaan itu tambah banyak, ya, sehingga aliran-aliran darah yang lain dialihkan ke sistem pencernaan seperti itu. Kemudian resistensi perifer totalnya menurun karena arteri-arteri yang ke otot-otot jantung, otot-otot rangka, otot-otot kulit itu menurun, ya. Kemudian tekanan darah arteri, mean arterial pressure-nya meningkat, ya, karena ada peningkatan dari cardiac output dan systemic vascular resistance. Nah, jadi ini yang bisa kalian pelajari, ya, bisa dibaca-baca. Baik, demikian. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada pertanyaan nggak, ya? Ada, Dok. Oh iya, ya. Mana, ya? Oh, nggak ada. Tanyanya kok siapa, ya? Silakan. Ada pertanyaan, tapi yang pertemuan siang tadi, Dok. Oh iya, gimana? Tanya kardiomegali itu gimana? Gitu. Nah, kardiomegali itu, mega itu besar, ya. Kardio itu jantung. Jadi jantungnya membesar. Nah, jantungnya membesar karena apa? Karena dia memumpanya itu berlebihan. Nah, memumpanya berlebihan. Jadi dia kontraksinya berlebihan. Kayak kamu fitness tuh loh, Dek. Kalau kamu fitness, kan bebannya tambah besar, maka ototnya tambah besar juga. Sama. Jantung itu kalau bebannya tambah besar, ya, yang dipompa tambah berat, maka otot-ototnya itu tambah besar juga. Nah, itu namanya nanti jantungnya membesar. Nah, jadinya kardiomegali. Itu. Ditanyain lagi mungkin. Belum ada, Dok. Tadi ada pertanyaan lagi, Deng. Bentar. Misal ada orang yang jantungnya itu tidak berfungsi dengan baik. Lalu ada opsi lain seperti donor jantung atau pemasangan baterai. Apakah dapat mempengaruhi kerja jantung dan apakah dapat berbahaya bagi organ sekitarnya? Nah, jadi kalau jantungnya nggak berfungsi dengan baik, itu apanya dulu yang tidak berfungsi? Kalau memang kelistrikannya tidak baik, maka dipasang pacu jantung, ya, tadi dengan pacu jantung itu bisa menyalurkan listrik, ya, sehingga menggantikan dari S-anode-nya tadi. S-anode, sistem konduksinya itu digantikan oleh listrik dari luar, seperti itu. Itu namanya pacu jantung. Nah, itu kalau kelistrikannya yang nggak benar. Nah, kalau donor jantung itu seperti apa? Ya, kalau donor jantung itu biasanya otot jantungnya sudah mengalami kerusakan yang luas seperti itu. Nah, nanti jantungnya tidak bisa berfungsi dengan normal lagi. Nah, itu butuh donor jantung seperti itu. Kemudian
tidak berpengaruh ya ke curah jantung, malah bagus. Soalnya kalau dia konduksinya yang rusak ya, berarti semakin rendah kan ya, semakin rendah laju jantungnya kan ya, karena listriknya itu semakin lambat. Nah kalau dia diganti pacu jantung, nah dia bakal sesuai dengan 60 sampai 100 kali per menit itu laju jantungnya, sehingga HR-nya segitu, berarti cardiac output-nya juga segitu, tekanan darahnya terjaga seperti itu, tidak memengaruhi. Kemudian apakah opsi pemasangan baterai pada penderita jantung? Bagaimana opsi pemasangan baterai tadi ya? Efek sampingnya gimana? Efek sampingnya ya dia harus dipasang terus seumur hidup. Kemudian kalau ganti baterai itu ada mekanismenya juga ya. Jadi harus kontrol terus pasti. Ya, jadi karena dia seumur hidup dipasang pacu jantungnya, S-anode-nya itu ya. Pacu jantungnya tuh dari baterai seperti itu, digantikan oleh baterai. Karena S-anode-nya dan sistem konduksinya sudah tidak bisa bekerja seperti normal. Kalau kita kan alhamdulillah ya, pacu jantungnya dari sananya, dari S-anode seperti itu. Jadi itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Teman-teman belajar ini berarti teman-teman sudah tahu kalau kita wajib bersyukur dengan ini semua ya. Alhamdulillah S-anode-ku masih bekerja. Coba kalau nanti S-anode-nya rusak, jadi AV-node yang mengambil alih. AV-node berapa kali per menit? 40 kali per menit. 40 kali per menit tuh kamu pusing pasti, karena darah yang ke otak jadi berkurang. Karena heart rate-mu berkurang, ya, cardiac output-mu berkurang, tekanan darahnya berkurang. Yang ke otak semakin berkurang. Sehingga nanti pusing atau lupa-lupaan, seperti itu kan ya. Sehingga harus digantikan oleh pacu jantung. Ya. Maka alhamdulillahnya kita punya pacu jantung dari sana yang masih sehat-sehat aja. Nah, ada yang tanyain lagi? Tidak ada ya? Baik. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan ke Aura saja. Mungkin teman-teman sudah lelah ya. Sampai sore kalau Sabtu. Jadi silahkan bermalam minggu di rumah aja ya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa ke Aura, ya bisa diulang-ulangi nanti materinya. Besok kita akan mendalami tentang nutrisi otot jantung. Untuk kuesionernya besok aja deh, ini karena kalian udah kesorean seperti itu. Terima kasih. Besok ada kuis lagi ya, jangan lupa. Cuman satu aja berarti. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan ke Aura sekali lagi ya, jangan sampai menunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok.